Jepang mulai melonggarkan pembatasan masuk guna mencegah virus corona dengan menerima wisatawan asing untuk pertama kalinya dalam sekitar 2 tahun. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel EDW ini, channelnya Kensuse dan X Magang. Oke, di video kali ini aku mau ngasih kabar gembira buat teman-teman. Karena kemarin tanggal 10 Juni 2022 visa turis sudah bisa memasuki Jepang. Nah, sekaligus di tanggal 1 Juni kemarin untuk peserta magang, peserta pekerja dari Indonesia ataupun visa bisnis lainnya sudah bisa memasuki Jepang dengan gampang dan tanpa karantina. Nah, di video kali ini aku akan sedikit bacain berita soal perkembangan terbaru masuknya turis asing dari negara lain masuk ke Jepang. Tentunya semua dari visa wisata bisa masuk ke Jepang, tapi ada syarat tertentu, yaitu harus ada perkelompokan atau kelompok dan tidak bisa sendiri-sendiri. Oke, langsung saja kita baca beritanya. Jepang mulai melonggarkan pembatasan masuk guna mencegah virus corona dengan menerima wisatawan asing untuk pertama kalinya dalam sekitar 2 tahun. Pemerintah Jepang pada Jumat 10 Juni 2022 membuka kembali perbatasan bagi wisata asing dari 98 negara dan wilayah yang dianggap beresiko rendah menyebarkan COVID, diantaranya termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Cina. Wisatawan dari kelompok tersebut tidak perlu dites virus corona saat kedatangan dan tidak perlu melakukan karantina mandiri meski mereka belum divaksin. Namun jumlah wisatawan yang asing yang diizinkan masuk akan dibatasi hingga 20.000 orang per hari. Para wisatawan tersebut untuk saat ini harus turut serta dalam paket wisata yang dikawal sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Badan Pariwisata Jepang telah merilis pedoman yang mengharuskan agen perjalanan untuk memastikan turis asing menaati langkah pencegahan virus seperti menggunakan masker. Agen-agen ini juga harus mendapatkan persetujuan para wisatawan untuk mengambil asuransi kesehatan swasta guna berjaga-jaga jika mereka memerlukan perawatan medis di Jepang. Orang-orang yang tidak mau menaati peraturan tersebut mungkin tidak akan diizinkan ikut serta dalam tur. Nah, agen-agen perjalanan besar mengatakan diperlukan sekitar 1 bulan sebelum wisatawan asing dapat mulai datang ke Jepang sebab diperlukan waktu untuk mengiklankan dan pembuatan visa. Nah, itu tadi adalah sedikit artikel yang aku baca dari NHK World Jepang soal diizinkannya turis memasuki Jepang. Nah, jadi seperti yang aku bacakan tadi, bahwa turis-turis yang memasuki Jepang itu harus mengikuti agen-agen wisata. Jadi dikelompokkan, bukan sendiri-sendiri. Jadi harus melalui agen dan harus siap mendaftarkan asuransi swasta agar apabila nanti terjadi sesuatu di Jepang bisa langsung segera diatasi. Dan tadi juga ada berita bagus bahwa yang masuk ke Jepang tidak harus tes PCR lagi dan tidak harus karantina di Jepang. Jadi setelah sampai di Jepang bisa langsung lanjut ke wisata tanpa harus vaksin juga bisa ikutan. Jadi tidak ditentukan vaksin jenis apa seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi ini adalah kabar gembira buat kita yang ingin ke Jepang, baik mau bekerja, mau wisata, ataupun mau berkunjung sementara. Karena Jepang sudah melonggarkan untuk warga negara asing yang teridentifikasi bahwa negaranya rendah penularan COVID-19. Nah, untuk saat ini Indonesia juga termasuk negara biru yang rendah penularan COVID-19. Nah, di videoku sebelumnya aku sudah menerangkan seputaran aturan-aturan mereka negara-negara mana saja yang bisa masuk di Jepang dan aturan-aturan dari negara kategori merah, kuning, dan biru. Bagi buat teman-teman yang ingin nonton videonya, silahkan lihat di link di deskripsi di bawah. Oke, untuk video hari ini mungkin cukup sampai di sini. Jadi ya, sekarang Jepang sudah kembali normal. Jadi kita yang ingin bisa ke Jepang segera bisa ke Jepang. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan seputaran Jepang, seputaran kerja ke Jepang, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Oke. Mito kurete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you the next video.